Oke, halo semua, balik lagi dengan gue Muzal. Jadi pada video kali ini teman-teman, gue bakalan membagikan kepada kalian sebuah tips dan trik untuk game yang baru-baru saja rilis, yang cuman gue belum tahu game ini versinya versi CBT atau udah versi resmi OBT, tapi kalau di Play Store sendiri dia masih tertulis Early Access. Untuk teman-teman, kalian bisa download di TapTap. Kalau seandainya di Play Store kalian tidak ada, kalian bisa download lewat TapTap ataupun APK Pure ya teman-teman. Nah, nama gamenya sendiri seperti yang gue bilang tadi yaitu Block Fun. Untuk komunitas Discord dan lain-lainnya ini masih belum ada ya teman-teman. Kayak Discord mengenai game ini belum ada. Untuk Facebooknya cuman postingan dikit doang dan juga ya sedikit informasi mengenai game ini. Dan game ini baru rilis sekitar beberapa pekan yang lalu, di mana kita untuk gameplaynya sendiri mirip-mirip kayak Pokemon ataupun Palworld ya teman-teman. Karena di sini kita bisa nangkap-nangkap monster-monster seperti ini, ataupun kita membunuh mereka, nanti bakalan muncul dropnya ya teman-teman. Untuk monster-monsternya sendiri kita bisa nyuruh mereka untuk kerja, membantu kita kerja di base ya teman-teman. Contohnya Giant Golem, di sini ada Blacksmith. Kalian bisa lihat untuk specialization-nya dia bakalan membantu kita untuk forging. Terus ada Craftman yang membantu kita untuk nge-crafting lebih cepat gitu loh. Terus ada Giant Golem. Di sini kalian bisa lihat sendiri dia mengkolek item yang ada di sekitaran base. Jadi nanti kita bisa collect dari ini Giant Golem. Terus tiap-tiap monster sendiri itu ada ranking-rankingnya, ada UR, ada SSR kan. Oke. Jadi tapi seperti dengan judul, gue bukan mau pengen ngejelasin tentang game ini, karena kalau gue mau ngejelasin tentang game ini sebenarnya panjang banget ya. Jadi gue cukup ngejelasin tips dan triknya aja. Untuk gamenya sendiri, ini kan tadi seperti yang gue bilang baru-baru rilis di uh, TapTap ataupun Play Store sendiri masih belum ada, masih early access. Cuman kalau seandainya udah ada ya bagus buat kalian. Cuman kalau seandainya ini CBT, goibnya adalah kita udah bisa top up di sini, guys. Kalian bisa lihat untuk harga-harga top up-nya. Kita bisa recharge di sini. Jadi gue masih bingung nih. Ini sebenarnya kalau seandainya gue recharge, bakalan hilang nggak sih karakternya kita yang udah kita bikin kan? Kan masih belum ditahu. Oke. Jadi jadi kalau menurut gua selagi gamenya juga komunitasnya masih belum jelas, informasinya masih belum benar-benar jelas, saran gua kalian jangan dulu top up. Itu saran yang paling pertama. Tips yang paling pertama adalah jangan top up dulu buat untuk ini game sampai benar-benar jelas informasinya game ini game benar-benar udah OBT atau masih CBT ya teman-teman. Oke. Yang pertama yang pengen gue jelasin mengenai game ini kan tidak ada level sama sekali ya. Otomatis kita gak bakalan tahu nih level kita berapa ya kan. Jadi kalau menurut gue tips yang pertama adalah kita fokus farming dan upgrade rumah sampai level 4. Oke, cara untuk farmingnya kalian pasti bakalan tahu dong. Apalagi kalian untuk para player sandbox. Untuk farming kalian bisa collect secara manual ataupun bisa nebang pohon ataupun bisa nebang kayu dan sebagainya. Oke, untuk gamenya sendiri dia bukan cross platform tapi di Android. Jadi ini gue pakai emulator BlueStack. Nah, seperti yang gue bilang tadi sebelumnya, kita fokus farming aja dan juga naikin level rumah kita sampai level 4. Untuk naikin level sendiri kan kalian bisa langsung ke bagian Resonance Stone. Terus Home Management, di sini kita bisa upgrade rumahnya di bagian sebelah sini ya teman-teman. Untuk menu-menu ini yang mau gue jelasin yang pertama cuman ini aja yang gue tahu, yaitu kita bisa pindahin rumah. Jadi kita bisa narik rumah, tekan ini, terus kita bisa place kembali rumahnya. Dan barang-barangnya tetap sama kayak kita pindah ke Cimiraland gitu ya teman-teman. Oke, cuman kalau seandainya kita mau naikin level tiap rumah, kalian harus lihat juga home score reaches. Jadi kita harus naikin sampai maksimalnya atau lebih dari maksimalnya, baru kita bisa upgrade. Yang kedua, kalian bisa lihat untuk upgrade rumah itu kan kita membutuhkan beberapa persyaratan khusus yang lain seperti bahan-bahan untuk upgrade rumah, kayak exquisition, stone brick dan sebagainya. Nanti setelah kita upgrade, kalian bisa lihat keuntungan-keuntungan yang ada di sini. Oke, alasan kenapa gue nyuruh upgrade sampai level 4. Karena nanti di level 4 itu ada fitur tambahan di mana kita
dimana akan mempermudah kita waktu bertani. Jadi nanti petnya kita atau kompanionnya kita itu akan bantu kita untuk bertani di saat kita lagi explore offline ataupun melakukan hal-hal lain ya teman-teman. Jadi nanti companion kita itu akan bantu kerja di bagian ladang seperti video ini ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Oke, selanjutnya seperti yang untuk tips yang kedua, kembali lagi ke tips yang pertama, kan setelah kita udah upgrade sampai level 4 kan tadi untuk mempermudah kita farming ya. Tapi kita mau farming kan kita pasti butuh bibit dong. Untuk bibitnya kita bisa beli di desa-desa ya guys. Jadi tips yang kedua adalah jangan lupa untuk beli bibit. Jadi gold coinnya itu tuh untuk awal-awal mending kita pergunakan untuk beli bibit, lalu kita tanam. Nanti setelah kita tanam, hasil untuk tanamnya itu bisa kita untuk buat makanan ataupun bisa untuk kita jual gitu loh. Ya sebenarnya fungsi makanan di sini penting banget ya, dan juga gold. Oke. Nah, setelah poin yang kedua, poin yang berikutnya adalah kita fokus untuk leveling karakternya kita. Nah, seperti yang gue bilang kan tadi, karakternya kita kan, kok kita nggak tahu nih level karakternya berapa gitu kan. Jadi, caranya adalah kita menaikin level stat karakternya kita itu dengan cara di sini ya teman-teman. Di specialization. Semakin banyak level specialization-nya kita, semakin gede juga atribut yang naik ya teman-teman. Misalnya nih, misal gue ini kan pakai kapak, gue gak pakai kapak sama sekali ya. Nanti di saat gue nggak pakai kapak, itu attack-nya gue cuma 192. Lalu, tapi kalau waktu di level 8, itu attack-nya gue gak bakalan di 192, tapi menurun. Jadi semakin naik ini mel combat atau lain-lain, ya itu juga berpengaruh di bagian atributnya kita ya teman-teman. Jadi sangat penting untuk kita naikin specialization. Caranya gimana untuk naikin level gini? Misal mel combat, ya berarti kalian harus menggunakan jenis-jenis senjata mel seperti sword atau bisa kalian pakai wooden stick. Nah, kalau seandainya spell, otomatis kalian harus pakai wand gitu. Terus long range berarti kalian harus pakai bow gitu kan. Terus chopping trees, mining, forging itu semua jadi setiap hal-hal yang kalian lakukan itu bisa naikin stat specialization-nya kalian sampai untuk gua sendiri belum tahu sampai level berapa maksimalnya. Selain naikin level karakternya kita, penting juga kita untuk makai-makai equipment-equipment tinggi ya seperti ini. Equipment-equipment sendiri bisa kita crafting, bisa juga kita dapat dari player. Gue masih belum tahu dapatnya selain itu dapatnya dari mana lagi selain crafting dan ini. Cuman kalau untuk crafting sendiri ya kita pasti butuh yang namanya bahan crafting dan yang kedua kita juga butuh yang namanya ini ya teman-teman. Kalau gue bilang apa sih istilahnya itu resep untuk bikin equipment tersebut. Contohnya gue coba ke Anvil ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Di sini gue udah bisa bikin panah. Kenapa? Karena gue udah punya uh, resepnya, bukan karena udah terbuka ininya atau Wolf King Sword ini, karena gue udah punya resepnya. Kok bisa sih gue bisa tiba-tiba kebuka ini? Ya karena gue udah uh, menyelesaikan achievement tadi. Contohnya di bagian mana ya? Mana ya? Itu bagian illustrated kalau nggak salah ya. Bukan. Sorry. Di bagian sini guys. Jadi, uh,
dapat resep pun bukan cuman kita beli di shop ya, kita bisa dapat kayak macam gini, aktif bonus. Kalau kita menyelesaikan beberapa misi, itu nanti kita, atau ya istilahnya misi lah, nanti kita bakalan dapatkan beberapa aktif bonus ini ya teman-teman. Oke, jadi nanti kita bakalan bisa crafting di sini. Oke, kalian bisa lihat sendiri untuk bahan-bahannya juga, bahan-bahan craftingnya. Untuk levelnya kita masih belum tahu dia bakalan berada di level berapa equipment ini. Oke ya, kalian bisa lihat sendiri. Ini juga ada beberapa lagi. Kalau seandainya equipment-equipment seperti ini harus dari home technology unlocking. Kalian bisa lihat. Dan untuk home technology unlocking kan cuman ya equipmentnya sekedar heavy armor doang kan, kayak gini kan. Beda kalau seandainya equipment-equipment yang dari reward yang tadi, misi-misi tadi. Itu beda lagi, guys. Oke, selanjutnya yang mau gue jelasin setelah itu, poin berikutnya adalah tuh setelah kita leveling karakternya kita crafting equipment yang kita inginkan. Untuk equipment yang kita inginkan, semisal kalau kalian pengen bikin sword ya udah, kalian bikin sword dan lain-lain. Nah, kalau kalian pengen tahu cara dapatnya gimana untuk resep-resep equipment yang langka, yang pertama kalian bisa dapat dari equipment formula. Di tiap-tiap desa itu ada ya, uh, penjual-penjual NPC kayak gini. Terus yang kedua, kita bisa dapat seperti yang gue jelasin tadi, kita bisa dapat dari ini ya teman-teman, dari achievement yang ini, misi. Oke, jadi dari kita menyelesaikan misi, kita bisa dapat beberapa formula ya. Misal kayak ini, kita dapat bow. Di sini kalian bisa lihat ada gambar bow. Terus di sini juga ada gambar kayak topi head gitu kan. Oke, selanjutnya lagi untuk tips yang berikutnya adalah kita explore dan mengaktifkan seluruh tempat teleport. Oke, jadi setelah kita leveling karakter, kita farming dan sebagainya, kan otomatis kita udah bisa untuk mengeksplor seluruh map ini ya guys. Kenapa gue bilang selanjutnya itu adalah mengeksplor? Karena tugas kita di rumah tuh menurut gue udah selesai guys. Apa ya dibilang? Untuk farming, oke, udah ada yang farming kan. Jadi udah ada yang bantu kita untuk apa ya istilahnya? Farming atau berkebun. Nah, selanjutnya udah ada juga di base yang membantu kita untuk membantu apa ya? Crafting dan lain-lain juga. Jadi sebenarnya di base itu udah kelar. Jadi sisanya kita tinggal farming beberapa equipment yang kita beberapa material yang kita butuhkan untuk bikin equipment tadi. Selanjutnya, kenapa gue suruh kita untuk explore? Karena ya nanti kita bakalan explore map-map ini nanti kita bakalan tahu gitu loh. Oh, kalau kita mau butuh ini ternyata bakalan ada di sini lebih mudah. Jadi kita bisa langsung teleport aja. Jadi di sini nanti ada sistem teleportnya guys. Ada beberapa portal kalian bisa lihat satu, dua. Jadi yang bulat ini portal ya. Sedangkan kita bisa juga teleport ke bagian desa. Sedangkan yang kotak-kotak ini gue belum tahu apa. Cuman gue baru tahunya di bagian Silence Mountain ini ada bos sebesar seperti yang gambar thumbnail itu. Itu golem. Golem besar ya teman-teman. Oke, selanjutnya setelah kita explore, tapi kalau dari gue ya, kalau kalian explore itu kalian nggak perlu bawa equipment. Kenapa? Karena ya apa ya monster-monsternya itu tuh mereka nyerangnya secara berkelompok guys, bukan manual-manual gitu, sendiri-sendiri, bukan manual, sendiri-sendiri ya, tapi mereka nyerangnya berkelompok. Setiap monster itu tuh berkelompok guys. Jadi kalau seandainya kalian nyerang satu, yang lain itu bakalan bantu nyerang dan kalian nggak bakalan cukup kuat untuk membunuh mereka semua terlebih equipment kita yang masih terbilang masih kecil ya, kecuali kalau seandainya equipment kalian udah gede dan kalian percaya diri untuk lawan monster itu ya silakan gitu loh. Cuman kalau saran gue mending kalian explore itu tanpa equipment sama sekali. Jadi jika seandainya kita mati karena monster, oh kita udah tahu. Jadi semisal gue kesini rutenya gini lurus, oh ternyata ada monster yang di tengah-tengah, gue bisa pindah ke rute lain gitu loh.
Jadi kita mati pun durability armornya kita nggak hancur. Jadi kita aman. Oke. Selanjutnya lagi yang mau gue jelasin adalah capture atau kill monster yang teman-teman inginkan. Nah, setelah kita capture, nanti kita bakalan bisa ini sesuai dengan fungsinya. Kalau seandainya kita butuh monster yang untuk farming, ya oke, berarti nanti dia bakalan bantu farming. Kalau monster yang kalian butuh adalah untuk forging atau mining, nah nanti oke, kalian tinggal ngumpulin beberapa monster yang memiliki specialization-nya di kalian butuhkan. Oke, kayaknya itu aja deh yang mau gue jelasin kali ini ya. Kembali lagi, karena ini adalah game sandbox survival. Ya, tanpa ada misi apapun, tanpa ada main quest, kalian bebas mau melakukan apapun semaunya kalian. Kalian mau ikutin tips ya oke, kalian nggak mau ngikutin tips dan triknya juga bebas, sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kenapa gue bilang saran gue sih ya ini ya biar kalian nggak terlalu ngerasa ya ternyata gini ya. Misalkan kayak gini di hari pertama kalian main dan kalian ternyata membutuhkan equipment ataupun skill. Ternyata skill ini bisa didapatin dengan cara belinya pakai koin. Wah, gimana sih cara dapat koinnya gitu loh. Kok bisa sih semahal ini harganya gitu. Jadi nanti kembali lagi. Jadi beberapa tipsnya gue itu tadi itu ada salah satu tips yang dimana mempermudah kita dapetin koin, yaitu dengan cara apa tadi, farming atau berkebun, nanti hasilnya bisa kita jual, terus kita uh, dapetin koin, terus kita beli skill pakai koin tersebut ya teman-teman. Jadi kayaknya itu saja untuk video kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe, and share. Semoga tips ini membantu kalian dan see you at the next video. Kemungkinan gue bakalan juga ngejelasin beberapa tips yang lain mengenai game ini. Jadi kalau seandainya kalian memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar game ini, kalian bisa bertanya di komentar. Tapi kalau seandainya kalian juga memiliki tips dan trik yang mau kalian berbagi ke player lain, kalian bisa nulis juga di kolom komentar, guys. So, have fun, kita saling berbagi tips dan trik. See you at the next video and bye-bye, guys. Thank you.